Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi lanjutan dari 1 Petrus yang beberapa minggu ini sedang kita bahas. Kita akan membahas 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasal 2 ayat yang 11 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepecikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Bapak Ibu yang terkasih, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, suatu waktu ketika saya masih kuliah di STT, saya bersama dengan 2 orang kakak tingkat saya diutus untuk mengikuti debat teologi antar STT pada saat itu. Nah, sepanjang kami mengikuti acara debat itu di salah satu kampus STT juga di Jakarta, kami menyadari bahwa kami sedang membawa nama baik STT AA, karena kami adalah mahasiswa STT Amanat Agung pada saat itu. Sehingga kami pun harus benar-benar memperhatikan bagaimana cara kami bersikap atau berperilaku ketika mengikuti debat itu. Jangan sampai kami menjadi batu sandungan dan membuat nama baik kampus kami tercoreng. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kalau mungkin sejak kecil pun tidak hanya di sekolah, bahkan di dalam keluarga pun kita sudah diajarkan terkait bagaimana kita membawa diri kita, atau bagaimana kita harus berperilaku di tengah masyarakat di mana kita tinggal. Apalagi kalau misalkan kita adalah seorang pendatang di tempat tersebut, kita adalah seorang perantau di tempat tersebut. Wah, benar-benar kita dituntut untuk bisa berperilaku yang baik, bukan? Bukankah kita akan dituntut supaya kita bisa berperilaku atau beradaptasi dengan baik di sekitar kita, sehingga kita ketika kita berada di tempat itu, orang lain juga bisa melihat kita sebagai orang yang baik dan kita tidak menjadi batu sandungan di tempat tersebut. Supaya orang-orang sekitar juga tidak menjauhi kita atau mencap kita sebagai orang yang tidak benar. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang serupa pula yang sedang disampaikan oleh Petrus di dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Bagaimana orang-orang Kristen boleh membawa diri mereka dengan status mereka sebagai hamba Allah, sebagai orang Kristen yang adalah hamba Allah di tengah-tengah bangsa atau di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya pada saat itu. Atau ketika mereka menjadi perantau pada saat itu di tempat yang bukan menjadi tempat mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita semua sudah tahu kalau surat 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus sendiri dan ditujukan kepada orang-orang Kristen atau orang-orang Kristen Yahudi perantauan di Asia Kecil pada saat itu. Kita bisa lihat kembali dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kedua. Ini ditulis oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Petrus sendiri kepada mereka yang menjadi orang-orang Kristen perantauan di Asia Kecil saat itu. Oleh sebab itulah Petrus memberikan nasihat ini kepada mereka pada saat itu agar mereka sebagai pendatang atau perantau di sana harus tetap menyadari bahwa status mereka adalah hamba Allah, adalah orang Kristen yang adalah hamba Allah.
sehingga mereka harus mengerti bagaimana mereka harus berperilaku atau bersikap sebagai orang Kristen di tengah-tengah orang yang bukan Kristen pada saat itu. Jangan sampai mereka sama atau bahkan lebih buruk daripada orang-orang yang ada di sana. Oleh sebab itu, dengan tegas sekali kita melihat Petrus mengatakan kepada mereka bagaimana mereka harus mempertahankan atau membawa diri mereka dengan menunjukkan perilaku-perilaku yang terdapat di teks kita pada hari ini. Di dalam teks yang kita baca pada hari ini, Bapak Ibu, Petrus menyampaikan 3 hal. Menyampaikan 3 hal terkait apa saja sih yang perlu dilakukan oleh seseorang atau oleh seorang Kristen di tengah kehidupan yang beragam ini. Sehingga orang-orang bisa melihat identitas kita sebagai, oh, dia ini adalah hamba Allah, dia adalah orang Kristen, dia adalah orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Nah, 3 hal ini kita dapat melihat di dalam teks kita pada hari ini. Yang pertama, kita mari melihat di dalam ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Yang pertama adalah bagaimana seorang hamba Allah, seorang Kristen yang dibenangkan ini harus menjauhi keinginan daging. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam bagian sebelumnya, sebenarnya kita sudah melihat bagaimana dijelaskan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang hidup. Sebelumnya adalah orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu mereka. Ketika mereka berada di dalam kebodohan rohani. Di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-14. Tetapi oleh kasih Kristus, oleh Kristus yang melahirbarukan kehidupan mereka, mereka pun kemudian dikuduskan di dalam Kristus. Dan kemudian mereka pada akhirnya ketika sudah dikuduskan di dalam Kristus, maka dituntut juga untuk hidup di dalam kekudusan itu. Kenapa harus kudus? Ya karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Dan dia nggak mau umat yang sudah dikuduskannya ini hidup di dalam ketidakkudusan. Istilah sederhananya adalah bagaimana mungkin yang kudus bisa bersatu dengan yang tidak kudus. Sebab itu di sini umatnya dipisahkan, dikhususkan agar nggak sama dengan dunia yang penuh ketidakkudusan atau penuh dengan dosa ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, maka hal ini akan semakin membawa kita melihat mengapa sih Petrus ini berkata di ayat yang ke-11 agar mereka menjauhi segala keinginan-keinginan daging yang berusaha berjuang untuk melawan jiwa mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di sini Petrus menginginkan agar orang-orang Kristen yang adalah hamba-hamba Allah ini bisa menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus, sehingga mereka disebut sebagai hamba Allah, dikuduskan, sehingga nggak boleh lagi mencemarkan diri mereka dengan segala kedagingan. Nah, apa saja sih bentuk-bentuk dari keinginan daging ini yang dimaksudkan oleh Petrus di sini? Kita kembali bisa melihat atau membandingkan itu di dalam Galatia, pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-19 hingga ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Inilah yang sedang dimaksudkan oleh Petrus di sini. Bagaimana orang-orang Kristen yang adalah hamba Allah ini boleh sungguh-sungguh menjauhi segala perbuatan-perbuatan daging itu. Segala hal-hal yang berkenaan dengan dosa tersebut. Bahkan seorang komentari mengatakan bahwa keinginan daging yang dimaksudkan oleh Petrus di sini lebih dalam lagi mengarahkan tentang keterpisahan manusia dengan Allah yang kudus. Atau dengan kata lain bahwa keinginan daging yang dimaksudkan oleh Petrus di sini adalah keinginan daging yang sungguh-sungguh akan membawa manusia terpisah daripada Allah yang kudus itu. Sebab itu Bapak Ibu, Petrus dengan sangat tegas atau dengan to the point mengatakan kepada mereka, "Hei kamu bangsa, hei kamu hamba Allah, orang-orang Kristen yang ada di perantauan ini harus menjauhi segala keinginan daging yang berusaha untuk melawan jiwamu." Karena pada saat itu mereka hidup di tengah kehidupan orang-orang yang cemar. Oleh sebab itu mereka harus terus berjuang untuk menjauhi segala keinginan daging yang mungkin dapat mendorong mereka dan menarik mereka untuk hidup dalam dosa itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ketika dikatakan jauhilah dirimu dari keinginan daging yang berusaha untuk melawan jiwamu, ini berarti sebenarnya Petrus ini menegaskan kepada mereka bahwa keinginan daging ini adalah hal yang sangat penting sekali. Dia memiliki power yang sangat kuat sekali. Apalagi kita sedang hidup di tengah dunia yang penuh dengan daging. Dan powernya ini sangat kuat sekali untuk melawan jiwa kita, melawan pikiran kita, melawan hati kita, melawan seluruh kehidupan kita yang telah dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu kita harus menjauhi. Jangan sampai kita mendekat dengan segala hal-hal yang membawa kita bisa terjerumus di dalam keinginan daging ini. Karena keinginan daging ini sangat bisa untuk melawan jiwa kita karena powernya itu begitu luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu janganlah sampai manusia mendekat dengan keinginan daging yang memiliki power yang besar ini. Dikatakan yang berjuang melawan jiwa. Jadi dosa ini pun sedang berjuang untuk melawan pikiran, untuk mencemari pikiran, hati, dan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, oleh sebab itu kita di dalam firman ini diajarkan oleh Petrus bagaimana kita sungguh-sungguh boleh menjauhi keinginan daging yang memiliki power yang begitu besar itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus seperti itu? Ya, karena kalau kita melihat di pasal yang di ayat yang ke-12, agar orang-orang Kristen yang adalah hamba Allah ini bisa menjadi terang di tengah-tengah orang yang bukan Kristen pada saat itu. Di mana ketika mereka hidup bersikap dengan baik, seperti yang diharapkan oleh Petrus, yaitu bersikaplah dengan baik, memiliki cara hidup yang baik, yaitu menjauhi segala kedagingan itu yang berusaha untuk melawan jiwa mereka. Maka itu akan menolong mereka untuk membungkam semua fitnahan yang mungkin dapat mereka terima di tengah-tengah orang-orang yang menganggap remeh mereka pada saat itu, yang menjajah mereka pada saat itu. Fitnah-fitnahan yang merendahkan mereka, yang mengucilkan mereka, dan lain sebagainya, yang tentunya diberikan kepada mereka. Dan ketika seseorang itu memiliki sikap yang baik, adalah sikap yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan Allah dengan menjauhi segala yang menjadi keinginan daging itu yang tertera di dalam Galatia tadi, mereka bisa menunjukkan identitas mereka yang benar sebagai orang Kristen yang adalah hamba Allah. Dan dengan itu, maka orang-orang yang ada di sekitar mereka yang berusaha tadinya untuk menjatuhkan mereka, memfitnah mereka, bisa melihat kemuliaan Allah melalui kehidupan mereka. Dan bahkan orang-orang yang belum percaya pun pada akhirnya boleh dibawa untuk mengenal Kristus melalui kehidupan mereka. Karena orang-orang bisa melihat, oh,
Mereka adalah hamba Allah. Mereka berbeda. Mereka menjauhi segala hal yang berkenaan dengan kedagingan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-12 di sana dikatakan mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik. Perbuatan baik yang dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa itu. Dan pada akhirnya memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Pada akhirnya nanti Allah bisa bekerja kepada mereka dan mereka bisa melihat kemuliaan Allah melalui sikap hidup orang Kristen atau hamba Allah yang benar ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti kita pada saat ini sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia ini. Bukankah kita juga adalah seorang perantau, seorang pendatang di tengah dunia ini? Kita menyadari bahwa kewarganegaraan kita ini bukanlah kewarganegaraan dunia, tetapi kewarganegaraan surgawi. Oleh sebab itu, baiklah kita membawa diri kita sebagai hamba Allah yang memiliki kewarganegaraan surgawi itu di tengah-tengah dunia ini dengan bersikap baik, yaitu menjauhi segala keinginan-keinginan daging yang berusaha juga untuk menggerogoti jiwa kita, yang berusaha untuk membuat kita terjatuh dari segala hal-hal yang benar menuju kemerosotan dosa. Bapak Ibu yang terkasih, tentu ini adalah pesan yang sangat penting sekali yang ingin disampaikan oleh Petrus. Tidak hanya kepada mereka, tetapi juga kepada kita sebagai perantau di tengah dunia ini. Bagaimana kita sungguh-sungguh menjunjung tinggi identitas kita sebagai hamba Allah, sebagai orang Kristen, dengan menjauhi segala kedagingan ini. Dan orang-orang di luar sana boleh melihat kita sebagai terang Kristus. Mereka boleh melihat kehidupan kita dan memuliakan Allah dengan melihat seluruh kehidupan kita yang juga berkenan kepada Allah kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal kedua yang disampaikan oleh Petrus di sini adalah bagaimana seorang hamba Allah itu tunduk pada otoritas yang ada. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat, dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saat itu kalau kita tahu sebenarnya orang-orang Yahudi itu terkenal sebagai bangsa yang tidak mau tunduk pada otoritas negara, secara khusus pada pemerintahan yang ada pada saat itu. Kenapa? Karena pada saat itu yang memerintah bukanlah bangsa Yahudi. Jadi mereka dalam konteks saat itu terkenal sebagai bangsa yang memberontak, bangsa yang membangkang terhadap pemerintahan, karena mereka merasa, oh bukan bangsaku yang memerintah, aku nggak mau taat kepada otoritas yang ada, aku hanya bertanggung jawab kepada Tuhan saja, tidak perlu bertanggung jawab dengan pemerintahan yang ada. Tetapi di sini kita melihat satu paradoks yang besar, bagaimana Petrus mendorong mereka di tengah ketidaktundukan mereka itu. Petrus mendorong mereka agar mereka nggak boleh sama, atau mendorong orang-orang Kristen ini nggak boleh sama dengan orang-orang Yahudi yang lainnya yang nggak mau taat kepada otoritas yang ada. Tetapi mereka didorong bagaimana mereka harus tunduk kepada otoritas yang ada, yaitu kepada pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Baik itu kepada raja, kepada para penguasa-penguasa yang ada pada saat itu. Bagaimana mereka sungguh mau tunduk. Ketika waktunya untuk memberikan pajak, mereka harus berikan pajak. Ketika mereka harus ada sesuatu yang harus dipersoalkan di dalam pemerintahan, mereka harus tunduk kepada seluruh hukum-hukum yang ada di dalam pemerintahan. Bahkan mungkin di sini karena pada saat itu mereka juga berada di tengah penjajahan dan penderitaan yang begitu besar, karena mungkin mereka tidak dapat mendapat keadilan yang begitu baik, Petrus tetap mendorong mereka, sekalipun begitu engkau harus tunduk pada otoritas yang ada. Jangan sampai engkau menjadikan alasan-alasan itu untuk tidak mau tunduk kepada otoritas yang ada pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya kenapa Petrus begitu mendorong mereka untuk tunduk kepada pemerintahan yang ada? Padahal pada saat itu mereka dijajah, diperlakukan tidak baik, diperlakukan tidak adil, dan lain sebagainya. Jelas sekali di sana dikatakan karena Allah. Maksudnya adalah karena ini pemerintahan dari Allah sendiri.
ini adalah perintah dari Allah sendiri agar kita seluruh umatnya tunduk kepada lembaga pemerintahan yang Ia sudah tetapkan ada di dunia ini. Ini adalah perintah Allah sendiri bagaimana kita sungguh-sungguh mau tunduk juga di dalam lembaga pemerintahan yang sudah Ia izinkan ada di tengah dunia ini. Yang mendorong dan mendukung sistem di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita juga bisa melihat dalam diri kita pada saat ini. Di tengah pemerintahan kita pada saat ini. Bukankah seringkali kita juga mengalami diskriminasi, ketidakadilan? Tetapi firman Tuhan ajarkan kita, engkau harus menjadi hamba Allah yang mau tunduk kepada otoritas yang ada. Kalau orang-orang di luar sana, mungkin ketika mereka didiskriminasi, diperlakukan tidak adil, mereka memberontak, mereka membangkang, mereka nggak mau taat kepada pemerintah yang ada, mereka nggak mau bayar pajak, mereka mengeluh, mereka mengucapkan hal-hal yang tidak benar terhadap pemerintahan yang ada. Tetapi kita dipanggil untuk berbeda. Kita dipanggil bagaimana kita menjadi seorang hamba Allah yang sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas yang ada di tengah-tengah negara kita. Saat bayar pajak, marilah kita belajar untuk taat bayar pajak. Ketika ada peraturan lalu lintas yang diberikan oleh pemerintah, marilah kita belajar untuk tunduk kepada pemerintahan yang ada itu, kepada aturan-aturan yang diberikan kepada setiap kita. Dan bentuk-bentuk lain yang merupakan bentuk ketertundukan kita terhadap otoritas yang ada yang diizinkan oleh Allah untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal yang ketiga adalah bagaimana Petrus membawa seluruh hamba-hamba Allah itu, orang-orang Kristen di perantauan ini untuk berbeda dari dunia. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dimerdekakan yang dimaksudkan kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-16 di sini. Dimerdekakan di sini dimaksudkan bukannya merdeka dalam pengertian bebas berbuat dosa. Tetapi ini justru merupakan merdeka dari perbudakan dunia dan dosa ini. Oleh sebab itu, karena sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, mereka dimerdekakan oleh dosa, maka mereka harus menyadari mereka bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba Allah. Karena beroleh buah yang membawa kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya yang ialah hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sebagai hamba Allah ini, maka orang-orang Kristen dipanggil agar harus berbeda dari dunia ini. Di mana orang Kristen atau hamba Allah ini bukan lagi hamba dunia yang serupa dengan dunia ini. Tetapi adalah hamba Allah yang justru berbeda dengan dunia ini. Nah, pertanyaannya apa sih yang membuat hamba Allah ini berbeda dari dunia ini? Kita melihat itu di dalam ayatnya yang ke-17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Ketika kita ingin mau menjadi berbeda daripada dunia ini, maka Petrus membawa kita untuk memiliki sikap hidup yang seperti ini. Yang menghormati sesama kita, yang mengasihi saudara-saudara kita, yang takut akan Allah, dan hormat kepada raja atau kepada pemerintahan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya tahu bahwa ini bukan hal yang mudah untuk kita lakukan, yaitu berbeda dari dunia ini. Di mana dunia mendorong kita untuk sikut menyikut, untuk tidak menghargai satu dengan yang lain, untuk egosentris. Tetapi firman Tuhan bahwa kita untuk berbeda dari dunia agar kita menghormati orang lain. Dunia mengajar kita untuk jangan terlalu mengasihi orang lain, kasihi dirimu saja, nggak usah kasihi orang lain. Orang lain terlalu banyak menyakitimu. Tetapi firman Tuhan katakan, kasihilah saudara-saudaramu. Bahkan ada satu buku katakan mengasihi sampai terluka. Ini merupakan bentuk bagaimana kita berada di titik mengasihi seperti Kristus mengasihi kita. Di mana di tengah-tengah dunia ini kita dibawa untuk nggak usah takut kepada Allah. Allah itu kita nggak bisa lihat, mending kita melakukan penyembahan berhala, mending kita melakukan hal-hal lain, nggak usah takut terhadap dosa. Tapi firman Tuhan katakan, takutlah akan Allah. Sebab itulah yang menjadi pembeda kita akan dunia ini.
Ketika dunia menggiring kita untuk terjatuh terus di dalam dosa, tetapi firman Tuhan untuk menggiring kita berbeda, lepas dari dosa itu dan hidup di dalam perintah-perintah dan ketetapan-ketetapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, perintah yang diberikan oleh Petrus ini kepada hamba-hamba Allah yang adalah orang-orang Kristen perantauan pada saat itu juga diberikan kepada setiap kita pada hari ini. Di tengah-tengah kita menjalani kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia ini yang kita adalah juga perantau-perantau. Kita harus menyadari kita adalah hamba Allah. Dan kita harus menjunjung tinggi identitas hamba Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan menjauhi segala keinginan daging, dengan tunduk kepada otoritas, dan menjadi berbeda dari dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melihat pada saat ini, ada banyak sekali orang-orang percaya tidak mampu mengerjakan hal ini. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa dosa itu lebih nikmat. Menjadi hamba Allah itu begitu susah, sehingga mereka memilih untuk menjadi hamba dosa atau hamba dunia ini. Kalau kita melihat di dalam beberapa berita begitu, bahkan banyak sekali hamba Tuhan yang terjebak di dalam dosa, melakukan pelecehan seksual, melakukan pemberontakan, pencurian, dan lain sebagainya yang tidak menjunjung tinggi identitas mereka sebagai hamba Allah. Mereka lupa bahwa mereka adalah hamba Allah yang seharusnya menjadi berkat bagi dunia ini, yang seharusnya berbeda dari dunia ini. Tetapi mereka justru memilih untuk sama dengan dunia ini dan mengabaikan identitas mereka. Tetapi biarlah kita sebagai hamba Allah pada saat ini boleh sungguh-sungguh menyadari panggilan ini dalam hidup kita. Kita sebagai hamba Allah harus sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan Allah dengan menjauhi segala kedagingan-kedagingan itu. Tunduk kepada otoritas yang ada dan sungguh-sungguh berbeda dari dunia ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Minta dengan